Ya, saat ini kita ada di Jakarta dan kita akan mengunjungi curug-curug yang ada di Karawang. Di antaranya Curug Cigentis, Curug Cikoleangkap, Ciomas, dan Curug Bandung. Hari ini saya akan melakukan perjalanan wisata. Bukan sembarang wisata. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Tidak hanya satu tempat yang akan saya kunjungi, melainkan 4 tempat wisata sekaligus. Saya akan mengunjungi 4 curug sekaligus yang berada di kota Karawang, yaitu Curug Cigentis, Curug Bandung, Curug Cikoleangkap, dan Curug Ciomas atau Grand Canyon Karawang. Berbicara mengenai Karawang, kota yang berprovinsi di Jawa Barat ini memang tidak terkenal dengan tempat wisatanya. Kota Karawang lebih terkenal dengan daerah penghasil lumbung padi dan kota industri. Itu terbukti dari sepanjang jalan yang saya lewati banyak sekali truk-truk industri dan sawah yang luas. Tetapi itu tidak menutupi keinginan saya untuk menyusuri 4 curug yang berada di Karawang. Tepatnya di kaki Gunung Sanggabuana. Ya, sekarang kita udah ada di Curug Cigentis yang berada di kaki Gunung Sanggabuana Karawang. Dan ini adalah parkir terakhir kita, jadi kita harus trekking ke atas sekitar beberapa meter lagi. Ayo kita terus. Seperti yang saya akan kunjungi ini, Curug Cigentis, butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam untuk sampai ke Curug Cigentis yang letaknya di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Jalan menuju Curug Cigentis lumayan terjal. Di samping tanjakan dan turunan yang terjal, jalan ini juga masih bebatuan. Diperlukan kehati-hatian dalam berkemudi di jalur ini. Perjalanan ke sini sungguh melelahkan banget karena trekking yang harus kita lewatin itu berupa tangga, bebatuan, kayak gini nih. Akhirnya saya sampai di curug pertama, yaitu Curug Cigentis. Inilah curug tertinggi dari 4 curug yang ada. Terbayar sudah rasa lelah saya dalam perjalanan dengan suguhan indahnya karya agung Sang Pencipta. Sepanjang 500 meter perjalanan dari loket menuju curug, saya lalui sambil melihat lingkungan yang asri dan sangat jarang ditemukan di daerah perkotaan. Ketinggian curug ini sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Ada cerita unik yang terselip di balik Curug Cigentis ini. Konon, awalnya tidak ada air di curug ini. Karena kekurangan air untuk kebutuhan hidup, berdoalah para wali kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengeluarkan air dari batu yang besar. Masyarakat sangat senang, termasuk Gelis Nyi Gentis Prabu Sari. Dia lalu terjun ke curug ini dan dari situlah namanya menjadi Curug Cigentis. Perjalanan saya tidak terhenti sampai di sini. Masih ada 3 curug yang akan saya sambangi. Nah, tempat yang kedua ini gak kalah serunya. Namanya Curug Bandung. Tapi tunggu. Curug ini bukan berada di Bandung. Cuma namanya aja Curug Bandung. Curug Bandung terletak tidak jauh dari Curug Cigentis. Sekitar 2 km di bawah Curug Cigentis. Curug ini sangat sempit untuk dilalui mobil. Hanya 1 mobil saja yang bisa melewati jalan ini. Oke, sekarang kita udah sampai di Curug Bandung, curug kedua dari 4 curug yang bakal kita kunjungin hari ini.
Curug Bandung merupakan salah satu rangkaian sungai. Dimulai dari Curug Cipeteuy, Curug Picung, dan yang terbesar adalah Curug Bandung. Keadaan Curug Bandung saat itu lumayan sepi, karena kebetulan saya berkunjung ketika bukan hari libur. Jika hari libur, Curug Bandung akan lebih ramai dari yang terlihat. Sekarang kita ada di Curug Bandung, curug kedua dari curug yang kita singgahi hari ini. Sebenarnya suasananya sepi, cuma ada warga-warga sini aja yang main di sini. Perjalanan selanjutnya adalah Curug Cikoyangkak. Menurut informasi yang saya dapat, curug ini jarang terjamah oleh wisatawan. Untuk menuju Curug Cikoyangkak, harus melewati medan yang belum terisolasi, tebing tinggi, dan hutan belantara. Tetapi itu tidak menyurutkan niat saya untuk menuju Curug Cikoyangkak. Setelah kurang lebih setengah jam kami menelusuri jalan menuju Curug Cikoyangkak, mobil kami mengalami trouble sehingga kami tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Curug Cikoyangkak. Pulang lagi daripada laksak Guys, mah. kayak kita nggak bisa nih buat ke Curug Cikoyangkak karena trek yang nggak memungkinkan juga dan masih tanah dan keadaan mobil juga kayak Masih gini. kesananya lagi jalan setapak. Jauh ya, Pak? Masih jauh. Mobil sih bisa kalau bisa dipaksa bangsa sekilo lah kurang lebih. Kesananya jalan kaki, bukan jalan setapak gitu. Perjalanan terakhir kita adalah Curug Ciamas. Curug ini mempunyai potensi wisata yang cukup tinggi. Namun sayang, curug tersebut masih belum dieksplorasi secara maksimal. Begitu pula jalan menuju ke lokasi, masih banyak jalan yang rusak. Curug Ciamas bukanlah curug baru. Curug ini sudah ada sejak dulu kala. Sebelum menjadi objek wisata, curug ini dijadikan sebagai tempat mandi oleh masyarakat setempat. Dan baru dijadikan tempat wisata beberapa tahun ini. Ya, ini destinasi kami kita. Ini adalah curug ya ini Curug Ciamas di Janjana Karawang. Dan sebelumnya kita nggak bisa ke situ karena kamera kita ya. Masyarakat setempat menyebut Curug Ciamas dengan sebutan Green Canyon Ciamas. Bukan karena alasan warga sekitar menyebut curug ini sebagai Green Canyon, aliran sungai ini mirip dengan sungai Green Canyon yang berada di Pangandaran. Sungguh pemandangan yang mengagumkan ketika saya menyusuri Green Canyon Ciamas. Dengan bermodalkan pelampung yang disewa seharga 20.000, saya langsung dapat menikmati pemandangan tebing-tebing dan derasnya aliran sungai yang masih jernih. Kunjungan saya ke Curug Ciamas menandakan berakhirnya petualangan. Tempat curug yang saya kunjungi membuktikan bahwa Karawang mempunyai banyak potensi tempat wisata. Peran pemerintah sangat penting dalam pengembangan objek wisata di Karawang, agar Karawang menjadi salah satu kota wisata yang wajib dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun interlokal.